A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membicarakan beberapa tema filsafat, beragam isu yang terkait dengan filsafat. Yang pertama tentang isu dehumanisasi. Dehumanisasi artinya memandang atau merendahkan orang atau tidak memanusiawikan manusia. Dehumanisasi dalam konteks aktualisasi manusia berarti tidak memperhatikan atau tidak mendukung potensi seseorang untuk berkembang sepenuhnya sebagai manusia. Manusia itu unik, istimewa, dan dia berhak mengekspresikan kebaikan-kebaikannya, hasratnya, cita-citanya dengan cara-cara yang baik. Kalau dia diperlakukan atau dibully karena tidak sesuai dengan kriteria-kriteria sosial yang dibentuk oleh sebagian kelompok atau tidak sesuai dengan norma-norma yang diasumsikan, maka akan terjadi pengabaian atas keistimewaannya, keistimewaan yang baik dari manusia. Dehumanisasi juga adalah ketika seseorang atau suatu kelompok diperlakukan seolah-olah mereka kurang berharga sebagai manusia. Misalnya melalui stereotip, prasangka, diskriminasi, kekerasan, atau dikeluarkan dari kelompok-kelompok yang dibentuk oleh hanya norma-norma yang tentatif. Pengabaian atas keistimewaan manusia bisa terjadi ketika orang-orang atau masyarakat memilih untuk tidak peduli atau tidak menyadari ketidakadilan yang dialami oleh kelompok tertentu. Ini bisa diperburuk oleh stereotip buruk, prasangka buruk, diskriminasi, rasialisme, dan kurangnya simpati atau sikap acuh tak acuh. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengenali dan menentang dehumanisasi dalam berbagai bentuknya. Kita bisa melakukannya dengan meningkatkan kesadaran, memberikan pendidikan yang tepat, dan mengambil tindakan langsung untuk mendukung kelompok-kelompok yang terpinggirkan, yang diacuhkan, yang diabaikan, dan sejenisnya. Dengan cara ini kita bisa membangun masyarakat yang lebih adil, manusiawi, terbuka, dan menerima keunikan-keunikan, keistimewaan manusia. Sehingga setiap orang memiliki kesempatan untuk mencapai potensi terbaik mereka. Di dalam pendidikan, terkadang kita melihat dehumanisasi yang diabaikan begitu saja. Padahal dampaknya bisa serius bagi siswa, mahasiswa. Anda bayangkan ada seorang siswa yang
jadi korban perundungan karena ras, suku, agama, atau karena dianggap kurang cerdas, dianggap kurang disiplin, padahal sebetulnya dia punya cara sendiri untuk belajar. Metode belajar itu berbeda. Bisa jadi seorang siswa atau mahasiswa kalau menggunakan metode visual atau cerita misalnya atau kinestik, dia kurang bisa mengikuti kelas. Namun kalau pembelajaran yang menggunakan metode lain, misalnya dialog, diskusi, impersonal, dia bisa jadi lebih memahami. Nah, terkadang pihak sekolah seperti guru, staf, dosen, dan sebagainya mungkin memilih menganggap sepele dan menyamaratakan mahasiswa atau siswanya, serta tidak mengambil tindakan yang diperlukan. Hal ini tentu akan merugikan siswa tersebut karena dia tidak bisa mengembangkan potensinya, tidak didukung untuk mengaktualisasikan bagian dari dirinya yang unik. Contoh lainnya bisa terlihat dari kurikulum yang tidak mencerminkan keragaman budaya dan latar belakang siswa. Kalau materi pelajaran tidak menyesuaikan dengan keberagaman ini, bisa jadi ada siswa yang merasa tidak terlihat, tidak menonjol, dianggap bodoh, dianggap tidak taat, dianggap tidak penting. Sehingga ini bisa membuat mereka enggan untuk berpartisipasi dalam kelas dan menurunkan motivasi belajar. Ada juga kasus ketika siswa dengan kebutuhan khusus tidak mendapatkan dukungan yang layak. Misalnya siswa dengan disabilitas belajar mungkin tidak mendapatkan bantuan atau fasilitas yang mereka perlukan untuk belajar dengan baik. Kalau sekolah tidak menyediakan sumber daya atau pelatihan yang cukup untuk para guru, maka siswa-siswa ini bisa terabaikan dan bahkan tidak dihargai. Ketika sekolah tidak menyediakan sumber daya yang diperlukan, maka proses pembelajaran siswa menjadi terhambat dan siswa menjadi terabaikan, tidak mendapatkan pendidikan yang setara dan adil. Akibatnya, siswa tersebut merasa tidak dihargai, diacuhkan, dan ditinggalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.